Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pada hari ini yaitu mengenai jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Anggota kelompok 7 sendiri terdiri dari saya sendiri yaitu Wahyuni Ramadhani dengan NIM 2107077, kemudian ada Hamzah dengan NIM 213291158 dan Yunda Anggraini dengan NIM 2105304. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Yunda Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunda Anggraini dengan NIM 2105344 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Langsung saja, pelayanan dalam bimbingan konseling mempunyai tujuan untuk membantu semua konseling atau peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai jenis-jenis layanan BK yang terdiri dari 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu layanan orientasi, dan yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, dan yang terakhir layanan konseling perorangan. Masuklah kita pada pembahasan yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang diberikan kepada konseli agar konseli memiliki pandangan ke depan tentang sesuatu yang baru. Di mana tujuan dari layanan orientasi ini adalah untuk membantu konseli memiliki pemahaman sehingga membuat dirinya mampu untuk beradaptasi terhadap lingkungan, kondisi atau situasi yang baru. Hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ialah dipermudahkannya penyesuaian diri murid terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan di sekolah lain yang mendukung keberhasilan murid tersebut. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan orientasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Cara penyelenggaraan layanan orientasi dapat diselenggarakan melalui berbagai cara, terutama cara ceramah, tanggung jawab, dan diskusi. Kemudian dapat dilengkapi dengan peragaan, selebaran, dan peninjauan ke tempat-tempat yang dimaksud, misalnya ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Materi orientasi dapat diberikan oleh guru kelas dan kepala sekolah. Materi orientasi dapat diberikan kepada sejumlah murid dalam bentuk pertemuan umum yang diikuti oleh sejumlah besar hadirin atau peserta, atau pertemuan klasikal yang diikuti oleh para murid dari satu kelas, atau pertemuan kelompok yang diikuti oleh sejumlah peserta secara terbatas. Contoh dari layanan orientasi adalah layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru di lingkungan sekolah yang baru. Biasanya, layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi di sekolah atau MOS bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini untuk memperkenalkan siswa mengenai kehidupan sekolah yang baru dimasuki, termasuk di dalamnya lingkungan sekolah, tata cara belajar, siswa, dan lainnya, para guru, staf sekolah, dan tata nilai sekolah. Sehingga layanan orientasi ini menjadi peta atau kompas bagi siswa baru selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Masuklah kita pada topik pembahasan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang diberikan kepada konseli agar konseli memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang diri lingkungannya. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan mengambil keputusan. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh sejenis layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu konseli sehingga konseli mengetahui informasi yang dapat
membuat dirinya mampu mengatur dan merencanakan hidupnya. Layanan informasi bertujuan untuk membekali dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Contoh dari layanan informasi adalah guru memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Informasi yang ada di sekolah yakni mengenai tata cara atau aturan dalam sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Sedangkan informasi di luar sekolah terkait dengan kehidupan di masyarakat, isu-isu terkini tentang situasi sosial yang ada dan informasi dunia kerja serta karir. Menurut Prayitno, dia menyebutkan ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama yaitu membekali siswa dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan maupun sosial budaya. Dan yang kedua yaitu memungkinkan siswa dapat menentukan arah hidupnya kemana ia ingin pergi. Setiap siswa adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak berbeda-beda, sehingga disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamzah. Nah, selanjutnya materi yang ketiga terkait layanan penempatan dan penyaluran. Nah, banyak individu yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dan menyalurkan dan mengembangkan dirinya. Nah, teman-teman semua, ada penempatan dan penyaluran siswa di sekolah. Yang pertama, layanan penempatan di dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan layanan penempatan penyaluran lainnya. Namun demikian, penyelenggaraan tidak boleh diabaikan. Penempatan masing-masing anak secara tepat akan membawanya ke keuntungan. Selanjutnya, penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar mempunyai 2 tujuan pokok. Pertama, memberikan kesempatan bagi siswa maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang kedua, untuk wadah belajar bersama. Nah, yang ketiga, penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu ciri yang menonjol dari kegiatan ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, mulai dari memasak sampai musik dan pengumpulan perangko sampai dengan permainan hoki, hamper. Semua minat remaja dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kebutuhan siswa yang dapat dilayani melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya menyesuaikan diri dengan teman-teman di lingkungan yang baru atau dalam usaha mendapatkan teman-teman baru. Yang keempat, penempatan dan penyaluran ke jurusan program studi. Usaha pemberian bantuan diawali dengan menyajikan informasi pendidikan dan jabatan yang cukup luas. Informasi itu, sebagaimana telah digambarkan terdahulu, hendaklah dapat mengarahkan siswa untuk memahami tujuan isi kurikulum, sifat, syarat-syarat memasuki program studi tertentu, cara dan keterampilan belajar, kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kesempatan-kesempatan kerja setelah tamat dari setiap jurusan atau program studi. Selanjutnya, bagi siswa-siswa yang memerlukan dapat diadakan konsultasi pribadi atau konseling perorangan. Nah, selanjutnya terkait penempatan dan penyaluran lulusan. Yang pertama, penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan lanjutan. Penempatan dan penyaluran siswa pada pendidikan lanjutan tidak dapat dilakukan secara acak, tetapi memerlukan perencanaan yang matang. Sebelum siswa tamat dari bangku sekolah yang sedang didudukinya, karena hal ini
baik langsung maupun tidak langsung, juga akan menyangkut sekolah secara keseluruhannya. Maka, sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan dan penyaluran pada siswa setelah mereka tamat nanti. Yang kedua, penempatan dan penyaluran ke dalam jabatan atau pekerjaan. Di samping penempatan dalam pendidikan, sekolah juga membantu para siswanya yang akan masuk ke dunia kerja. Layanan penempatan dan penyaluran bisa dikatakan khusus yang paling nyata dari berbagai fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam segala pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan penempatan dan penyaluran memiliki tujuan dan asas. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud itu adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Nah, selanjutnya asas. Dalam hal ini, asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan yang kelancaran dan kesuksesan layanan penempatan dan penyaluran. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui pihak lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang materi keempat yaitu adalah penguasaan konten. Penguasaan konten sendiri yaitu layanan bantuan kepada individu atau sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Jadi, di dalam layanan penguasaan konten harus terdapat suatu konten atau kemampuan atau kompetensi tertentu yang dibelajarkan kepada siswa dan diharapkan siswa mampu menguasai konten tersebut secara matang. Oleh sebab itu, layanan konten juga bermakna suatu bantuan kepada individu agar menguasai aspek-aspek konten tersebut secara inteligensi. Layanan ini dapat diberikan dalam format individu ataupun kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari layanan penguasaan konten. Tujuan layanan penguasaan konten terdiri dari dua tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus penguasaan konten ini dapat dilihat dari kepentingan individu atau klien dalam mempelajarinya dan kemudian dari isi konten itu sendiri. Kemudian fungsi dari layanan penguasaan konten. Fungsi layanan penguasaan konten yaitu memelihara dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Sehingga pelayanan ini mengembangkan kebiasaan belajar siswa. Apabila siswa sudah memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka perlu dipelihara. Kemudian ada asas-asas. Yang pertama itu adalah asas kegiatan. Dalam arti, peserta layanan diharapkan benar-benar aktif mengikuti dan menjalani semua kegiatan yang ada di dalam proses layanan. Asas kegiatan ini dilandasi oleh asas kesukarelaan dan juga keterbukaan dari peserta layanan. Peserta yang secara aktif telah mengikuti kegiatan pemberian layanan, tentunya secara sukarela mengikuti pemberian layanan. Keterbukaan dari peserta layanan juga dibutuhkan agar pelaksanaan layanan berjalan dengan lancar, agar pemecahan masalah dapat ditemukan. Dengan ketiga asas tersebut, proses layanan akan berjalan lancar dengan keterlibatan penuh peserta lainnya. Kemudian ada komponen. Tentu saja komponen yang dibutuhkan yaitu pertama konselor. Konselor yaitu tenaga ahli pelayanan konseling, penyelenggara layanan penguasaan konten dengan menggunakan berbagai modus dan media layanannya. Kemudian yang kedua yaitu individu atau konseli. Konselor menyelenggarakan layanan penguasaan konten terhadap seseorang atas jumlah individu yang memerlukan penguasaan atas konten yang menjadi isi layanan. Individu penerima layanan penguasaan konten dapat merupakan peserta didik atau yang siswa di sekolah, konsili yang secara khusus memerlukan bantuan konselor, atau siapapun yang memerlukan penguasaan konten tertentu demi pemenuhan tuntutan perkembangan dan atau kehidupannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah konten. Konten merupakan isi layanan penguasaan konten, yaitu suatu unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh konselor dan diikuti dan dijalani oleh individu peserta layanan.
Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai konseling perorangan. Konseling perorangan atau individual itu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseli. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika mengasihkan konseling individual, berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu, konselor berusaha mengingatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan. Kemudian tujuan dan fungsi dari konseling perorangan ini yaitu membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Layanan konseling perorangan memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Kemudian selanjutnya, proses dari layanan konseling perorangan. Proses dari layanan konseling perorangan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap kerja, kemudian tahap akhir. Tahap awal sendiri yaitu sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Kemudian ada tahap kerja atau tahap pertengahan. Jadi tahap kerja ini yang pertama itu penjelajahan dan menganalisis mengenai masalah klien. Kemudian mendiskusikan apa bantuan yang akan diberikan oleh konselor berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Kemudian yang terakhir itu tahap akhir. Jadi tahap akhir pada proses layanan konseling perorangan ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama itu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Kemudian yang kedua itu adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan juga dinamis. Kemudian yang ketiga itu adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Kemudian yang terakhir itu terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, dan keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.